Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Bu Sri. Semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan serta kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Yang jelas semoga kalian selalu berhasil dalam segala hal ya, teman-teman. Ketemu lagi dengan saya dengan video-video saya. Semoga kalian tidak bosan dan kalian bisa terhibur dengan video-video saya ini ya, teman-teman. Jika kurang berkenan mohon dimaafkan. Oke, kali ini setelah kita kemarin dari Saranjana, sekarang hari ini saya akan membalas atau menjawab pertanyaan beberapa teman yang via DM ataupun IG dan Facebook, juga via komen. Jadi yang menanyakan, ada kalanya dia didatangin seseorang melalui mimpi atau secara bisikan. Jadi didatengin bisa kakek-kakek atau nenek yang tidak dia kenal. Nah, perlu dijelaskan bahwasanya setiap orang itu memiliki pamong, teman-teman. Yang momong itu kalau orang ini saya jelaskan dulu. Sebenarnya kalau orang yang bilang bahwasanya kakang kawah ada hari-hari, sedulur papat limo pancer, itu kan orang mengartikan kan pancernya diri kita sendiri. Sebenarnya bukan, teman-teman. Kalau kakang kawah ada hari-hari itu berarti kakak kita itu air ketuban, terus adik kita itu ari-ari. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena ketika bayi lahir itu air ketubannya itu akan keluar duluan, dilanjutkan sang bayi, terus baru ari-arinya ini keluar. Jadi disebutnya kakang kawah adik ari-ari atau kakaknya kawah adiknya ari-ari. Terus ada juga yang namanya sedulur papat kelimo pancer. Jadi saudara empat satu pancer atau satu pusat. Jadi seperti itu, punjer kan gitu. Jadi sedulur papat itu yaitu tadi, teman-teman, air kawah, air ketuban, ari-ari, darah merah, darah putih. Punjernya itu ada di ibu kita. Jadi punjernya itu bukan diri kita ya, teman-teman. Jadi punjernya itu dari ibu kita karena kita dilahirkan dari seorang ibu kan, seperti itu. Nah, ketika seorang bayi dilahirkan itu kan bayi dalam keadaan suci ya, teman-teman, suci. Terus bayi ini dilahirkan dengan satu pamomong. Pamomong itu kalau di Islam mungkin menyebutnya korin ya, jin korin. Jadi itulah yang akan menemani manusia sampai nanti kelak di yaumul akhir atau di hari kiamat. Jadi nah, jin korin ini, teman-teman, kalau teman-teman sadari atau tidak, selama si jabang bayi ini ada di dalam kandungan sang ibu, jin korin ini yang pergi kemana-mana, teman-teman. Jadi terkadang nih kita ini merasakan bahwasanya setelah kita dilahirkan dan tumbuh besar, kita itu pernah mendatangin, oh ya kayaknya saya pernah datang ke tempat ini, tapi di mana, kayak gitu tuh. Sebenarnya jin korin kita yang sudah mendatangi tempat itu, teman-teman. Terus yang keduanya, jin korin ini terkadang itu yang memberikan firasat, teman-teman. Memberikan firasat misalnya begini, karena jin korin ini kan saudara yang menyatu dengan tubuh. Jadi dia itu tidak akan rela kalau seandainya tubuhnya ini ibarat kata itu terluka atau diluka, itu dia tidak akan rela, teman-teman. Makanya dia akan terus menjaga dan bahkan dia memberikan firasat. Misalnya kita akan pergi ke tempat kemana gitu, kita mau dapatkan musibah,
kita itu perasaan sudah tidak enak hati gitu loh teman-teman. Sudah tidak enak hati, kok perasaan kok kayak gimana gitu loh. Jadi itu yang jin qorin ini yang memberikan firasat. Nah, untuk masalah jin qorin ini teman-teman, terkadang ada perselisihan. Perselisihannya itu terkadang orang itu manusia tuh nggak ada, jin itu nggak ada, tapi boleh kalian percaya atau tidak bahwasanya jin qorin itu ada. Makanya setiap terkadang orang yang sudah meninggal ataupun sudah dimakamkan itu terlihat tadi di rumahnya itu sebenarnya bukan rohnya, karena roh itu ketika manusia meninggal dia sudah kembali kepada Allah dalam genggaman Allah. Nah, setelah itu teman-teman, jadi yang keluar itu qorin atau yang menyerupai kan gitu. Nah, kembali lagi seseorang yang sering mendapatkan maksud atau mimpi, sampai yang terakhir ini saya baca DM-an itu bahwasanya dia diharuskan ke Gunung Lawu via Cemoro Sewu atau Cemoro Kandang. Nah, jawaban saya begini, dia kan bertanya apakah hal itu perlu dilakukan atau tidak. Saya menjawabnya begini, bisa juga dilakukan, bisa juga tidak dilakukannya, asal ditemani dengan orang-orang yang profesional. Karena jika lo belum pernah mendaki di Gunung Lawu, di gunung manapun, kalian harus berhati-hati, karena gunung bukanlah tempat untuk bercanda, gunung bukanlah tempat untuk mencoba-coba, ya kan, seperti itu. Nah, bisa jadi yang mendatangin kalian ini adalah leluhur kalian teman-teman. Bisa jadi leluhur kalian, bisa jadi itu orang yang menyerupai qorin, yaitu tadi qorin tadi. Mungkin ada pesan tertentu yang mengharuskan kalian ke Gunung Lawu. Tapi saran saya teman-teman, saran saya tunggu dulu ini pesannya ini berlanjut apa tidak. Kalau yang memberikan pesan ini qorinmu ataupun leluhurmu, sudah pasti ini akan berkelanjutan. Berkelanjutan ini misalnya kamu akan mimpi lagi dan akan ditemui lagi dengan hal yang sama. Nah, ketika hal itu sudah terulang sampai 2 ataupun 3 kali, kalian baru boleh mempercayainya teman-teman. Kalian baru boleh mempercayainya, baru boleh mendaki gunung yang ditunjukkan atau pergi ke tempat yang ditunjukkan itu. Tetapi kalau hanya sekali terus menghilang, jangan dilakukan, karena itu bisa saja godaan dari setan kan gitu teman-teman. Nah, dan satu hal lagi yang perlu diingat, bahwa untuk mendaki sebuah gunung itu perlu dipersiapkan. Yang pertama kali itu mentalnya teman-teman, mentalnya. Yang kedua adalah akomodasi, bisa peralatan atau perbekalan, karena gunung ini bukanlah tempat untuk mencoba teman-teman. Gunung ini bukanlah tempat untuk mencoba-coba, tetapi gunung ini adalah tempat untuk mengukur keberanian kita. Jadi untuk mengukur keberanian kita. Bisa jadi gini, kenapa untuk mengukur keberanian kita? Karena di gunung itu teman-teman, gunung itu sebenarnya adalah tempat yang bernyawa. Percaya atau tidak, gunung itu ada nyawanya, gunung itu ada kehidupannya. Jadi kalau orang beranggapan gunung mana ada nyawanya, gunung mana ada itunya, itu adalah salah teman-teman. Jadi percaya atau tidak, di gunung itu goib, hal goib itu lebih terlihat nyata teman-teman. Walaupun terkadang seseorang tidak bisa merasakannya. Seperti halnya tempat di gunung itu pasti ada tempat-tempat tertentu, seperti
pasar bubrah ya kan. Terus seperti seperti sendang derajat dan segala macamnya. Itu kalau orang belum pernah membuktikan di situ ada sebuah pasar, tidak mungkin dia akan menamai tempat itu sebagai pasar. Ya kan? Kan seperti itu teman-teman. Terus kalau orang belum pernah masuk, tidak mungkin seseorang itu akan menamai ini pasar bubrah. Karena apa? Karena sebenarnya yang disebut pasar itu adalah sebenarnya kan hanya tempat yang kosong, tempat yang lapang, hanya mungkin batu-batu yang disusun. Kalau di Gunung Lawu seperti itu. Kalau Gunung Merapi kan cuman lapangan pasir doang ya kan teman-teman. Jadi percaya atau tidak, mungkin leluhur kita, orang-orang yang mendahulu kita itu sudah pernah masuk ke dalam dimensi lain, jadi bisa menamakan, oh ini pasar bubrah, ini Gubak Menjangan, ini Bulak Peperangan, kan seperti itu teman-teman. Jadi intinya gunung ini bukanlah tempat untuk mencoba-coba ya. Terus yang kedua kalinya teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, di gunung ini terkadang sesuatu hal itu menjadi yang tidak mungkin. Yang tidak mungkin jadi seperti ini teman-teman. Tidak mungkinnya ini seperti yang saya alami. Saya bisa masuk ke alam gaib, berinteraksi dengan alam gaib, walaupun mungkin sebagian orang tidak merasakan ya, tapi yang saya rasakan seperti itu. Jadi kembali lagi, sebenarnya kepercayaan itu ada pada hati kita masing-masing. Dan saya kembali lagi, saya ingatkan, saya sarankan, kalau mimpi itu berulang sampai 2 kali dengan mimpi yang sama, berarti itu benar adalah sebuah wangsit atau sebuah petunjuk teman-teman. Kalau hanya terjadi sekali, itu jangan dilakukan karena terlalu beresiko. Terus yang keduanya, seandainya kita mau ke gunung, kita harus tahu dulu siapa yang menunggu dan siapa yang ada di dalamnya situ. Terus yang jelas kita harus tahu jalur ya kan, tahu jalur dan agar kita tidak tersesat teman-teman. Nah, kembali lagi kepada leluhur ya teman-teman. Leluhur itu sebenarnya, leluhur kita itu juga tidak akan membiarkan anak turunnya itu menderita sebenarnya teman-teman. Percaya atau tidak, itu tidak bisa dipungkiri bahwasanya leluhur kita itu tidak akan membiarkan anak turunnya itu untuk menderita. Nah, kembali lagi bahwasanya sebuah karma itu akan terjadi tergantung karma apa yang ditanam oleh para leluhur kita gitu loh. Nah, kembali lagi ke korin ya teman-teman, ke korin lagi. Korin itu adalah sebenarnya itu adalah hasil karma baik para leluhur yang dititipkan kepada kita teman-teman. Jadi kalau leluhur kalian itu berbuat kebaikan di masa hidupnya, maka insya Allah anak cucunya pun yang menemani akan korin-korin yang baik teman-teman. Jadi kalau kalian sudah merasakan misalnya, oh saya kayaknya pernah kesini, kok saya perasaan pernah ke tempat ini, tapi kapan ya, kayak gitu tuh sebenarnya itu tuh korin kita yang sudah bepergian sebelum kita dilahirkan. Selama kita ada 9 bulan di kandungan ibu, korin kita ini yang bepergian teman-teman. Jadi percaya atau tidak ya monggo, karena ini nih ilmu yang tidak bisa dinalar dengan logika, ilmu yang hanya dibuktikan ketika kita sudah membuktikan gitu loh teman-teman.
Kalau ilmu yang belum dibuktikan ya kita otomatis tidak bisa berkata ya. Tapi kalau kita sudah membuktikan ya wallahu alam, semua keajaiban itu pasti akan terjadi pada diri kita masing-masing. Jadi jawaban saya untuk yang dapat wangsit harus ke Gunung Lawu, harus pergi ke Goa Mana itu, silahkan pergi jika mimpi itu terjadi setelah 2 kali. Kalau mimpi itu hanya terjadi sekali, urungkan niatnya, jangan gegabah, musahabah diri. Mudah-mudahan kalian mendapatkan petunjuk yang benar dan tepat bagi kalian semua. Begitu ya teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salahnya. Terima kasih untuk segala dukungannya. Semoga kalian selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin.